Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Khadiratus Sholihah dari Prodi PGMI kelas 1B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA. Di sini saya akan membahas mengenai hadis, sunnah, khobar, dan asar. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian, perbedaan, persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, serta yang terakhir yaitu struktur hadis. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata al-hadis yang berarti al-jadid atau baru, al-khobar atau kabar, dan al-qorib atau dekat. Bentuk jamaknya yaitu al-ahadis. Sedangkan menurut istilah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ulama hadis mengatakan ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwalnya Nabi. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah atau tekad, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau diamnya Nabi, maupun sifatnya. Yang ketiga yaitu sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ulama hadis ini adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Mereka juga memandang hadis sebagai sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa fisik, psikis, dan akhlak kesehariannya. Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikan hadis sebagai berikut, yaitu segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara. Menurut ahli usul fikih adalah segala perkataan Rasul, perbuatan, dan takrir beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Oleh karena itu, menurut ahli usul fikih, sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum tidak tergolong hadis, seperti urusan pakaian. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat ulama usul fikih ini adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dan ketetapannya. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pembuat undang-undang di samping Al-Quran. Next, yaitu pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa atau lughat berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Bisa juga diartikan jalan yang dijalani, baik yang terpuji ataupun tidak, atau jalan yang lurus. Sunnah menurut istilah sebagaimana Muhammad Ajaz Al-Khatib berpendapat bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Ulama usul fikih berpendapat bahwa sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, selain dari Al-Quran yang berkaitan dan layak dijadikan sebagai dalil hukum syara. Kesimpulannya yaitu ulama hadis memandang sunnah sama dengan hadis, sedangkan ulama usul fikih memandang sunnah sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara. Next, pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita yang disampaikan kepada seseorang.
Khobar secara istilah memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa khobar itu sama seperti hadis. Pendapat kedua mengatakan khobar adalah segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi. Dan yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau selain Nabi Muhammad SAW. Next, pengertian asar. Pengertian asar menurut bahasa yaitu bekas sesuatu atau sisa sesuatu, juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Asar menurut istilah adalah perkataan, perbuatan, takrir, sifat dari para sahabat. Next, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah mencakup keseluruhan hadis, termasuk dalam hal sifat, budi pekerti, dan perjalanan hidup Nabi. Lalu khobar disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Dan asar lebih disandarkan kepada para sahabat atau para tabi'in. Next, persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, yaitu sama-sama memiliki maksud yang sama, yakni sesuatu yang bersumber pada perkataan, perbuatan, dan takrir atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Next, yaitu struktur hadis. Dalam struktur hadis terdapat mukharrij, perawi, perawi pertama, perawi terakhir, sanad, dan matan. Ada juga tambahan sahih al-matan yang biasa disebutkan untuk orang yang mengeluarkan pernyataan atau matan. Dinamakan hadis marfu' jika disampaikan oleh Rasulullah. Dinamakan hadis mauquf untuk para sahabat Nabi dan hadis maqtu untuk generasi setelahnya. Next, contoh struktur hadis. Di sini sudah terdapat satu contoh hadis yang mana sudah diberi warna untuk menandai. Yang pertama warna merah, yaitu mukharrij. Mukharrij adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, dan sebagainya. Dalam hadis ini, yang meriwayatkan yaitu Imam Al-Bukhari. Lalu selanjutnya yaitu perawi, yaitu orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di sini terdapat warna hijau sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang perawi. Lalu ada perawi pertama, yaitu orang yang pertama meriwayatkan hadis, yang pertama kali mendengar atau menyaksikan sendiri penyampaian isi hadis. Dalam hadis tersebut, perawi pertama berada pada urutan terakhir, yaitu Umar bin Khattab. Lalu perawi terakhir, yaitu orang yang meriwayatkan hadis paling akhir. Dalam hadis tersebut terdapat pada urutan pertama, yaitu Al-Hamid atau Abdullah ibnu Zubair. Sanad adalah mata rantai perawi dari awal hingga akhir, dimulai dari Al-Hamid Abdullah ibnu Zubair, lalu Sufyan, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, Alqamah ibnu Waqqas Al-Lashi, Umar bin Khattab. Beliau adalah termasuk sanad. Lalu ada sahih al-matan yang biasa disebutkan untuk orang yang mengeluarkan pernyataan tersebut atau orang yang mengeluarkan matan. Dinamakan hadis marfu' jika disampaikan oleh Rasulullah, dan hadis mauquf untuk para sahabat Nabi, dan hadis maqtu untuk generasi setelahnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dalam hadis ini terdapat warna kuning yang berbunyi Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini menandakan bahwa sahih al-matan dari hadis ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini termasuk hadis marfu'. Lalu yang terakhir yaitu matan. Matan adalah teks inti dari suatu hadis. Dalam teks ini terdapat warna ungu yang mana berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hal ini
disebut matan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran, kritik, atau komentar, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.